akan membahas tentang apa sih manajemen mutu itu. Nah, di sini manajemen mutu itu dapat kita anggap memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada pengendalian mutu, kemudian yang kedua ada penjaminan mutu, dan yang ketiga ada perbaikan mutu. Nah, manajemen mutu ini berfokus tidak hanya pada mutu produk, akan tetapi juga cara untuk mencapainya. Manajemen mutu ini juga yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan juga aspek lain yang dapat kita menentukan kualitas produk atau jasa itu. PT Shopin Indonesia atau yang dikenal dengan Shopindo adalah bagian dari Shopin Group dan merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet terkemuka yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, serta berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Tanaman kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting untuk pertumbuhan nasional, terutama untuk menghasilkan devisa negara. Saat ini, distribusi perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Produksi kelapa sawit meningkat seiring dengan luas lahan. Kelapa sawit Indonesia jika dilihat dari segi produktivitas cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, namun relatif meningkat selama periode dari tahun 2014 sampai dengan 2020 dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,37% per tahun. Tanaman menghasilkan merupakan fase tanaman yang mulai menghasilkan tandan buah segar ataupun TBS. Biasanya umur mulai panen di suatu perusahaan perkebunan berkisar 28 sampai 36 bulan. Adapun pemeliharaan pada tanaman menghasilkan meliputi pengendalian gulma, penunasan pelepah, pengendalian hama dan penyakit, serta pemupukan. Hama utama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit menghasilkan adalah ulat pemakan daun atau UPDKS seperti ulat api, ulat kantung, dan ulat bulu yang secara signifikan dapat menurunkan produktivitas daripada tanaman tersebut. Pada tahap serangan awal, pembasmiannya cukup dengan cara manual ataupun dikutip. Penggunaan insektisida hendaknya dibatasi untuk menjaga kemusnahan parasit ulat tersebut. Jenis hama vertebrata yang sering dijumpai pada tanaman kelapa sawit adalah beberapa jenis tikus seperti tikus belukan, tikus sawah, dan tikus rumah. Pada tanaman menghasilkan, tikus menyerang buah mentah dan buah mentah yang sudah masak menyebabkan penurunan produksi sebesar 20%. Dan akibat luka gigitan tikus akan menurunkan kualitas mutu minyak kelapa sawit. Produksi dan produktivitas tanaman itu sendiri dipengaruhi oleh keberhasilan panen, sedangkan kegagalan dalam pelaksanaannya akan menghambat proses produksi, terutama dalam pengolahan panen tanaman yang sudah berproduksi. Selain itu, banyak tanaman kelapa sawit yang berusia lebih dari 12 tahun, yang berarti tanaman sudah terlalu tinggi dan tidak relevan jika panen tidak dilakukan dengan benar. Kesalahan dalam proses pemanenan juga mempengaruhi keberhasilan produksi karena banyak pemanen memotong buah dan pelepah secara tidak teratur saat memanen yang berdampak pada produktivitas tanaman. Pelaksanaan operasional panen juga akan menjadi penentu kualitas tandan buah segar atau TBS yang dihasilkan. Haloho menyebutkan untuk menghasilkan kualitas TBS, pemanen harus memenuhi standar panen yang benar, penempatan hancak panen yang benar, serta memanen buah matang panen dengan mengutip seluruh berondolan yang terlepas dari tandan buah. Perusahaan harus melakukan proses pemanenan yang nantinya akan membantu produksi tandan buah segar. Standar nasional seperti standar operasi prosedur dan standar mutu panen seperti buah masak, underripe yang tidak terlalu mangkal, ripe atau buah yang sudah matang. Namun, proses disortasi kelapa sawit ini tidak memenuhi standar yang berlaku, yang berdampak pada jumlah atau kuantitas produk yang dihasilkan. Akibatnya,
perusahaan sering mengalami kesulitan untuk mencapai target produksi bulanan mereka. Manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa tahapan dalam produksi tandan buah segar agar mencapai kualitas mutu yang diinginkan. Di antaranya, mulai dari pemotongan buah, pengumpulan TBS, pengutipan dan pengumpulan berondolan, serta pengangkutan ke pabrik pengolahan dengan tujuan mendapatkan kualitas dan mutu yang baik. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan mutu dan kualitas yang baik, tidak terlepas daripada manajemen pemanenan tersebut. Manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini mulai dari persiapan panen, menentukan tenaga panen, sampai dengan alat perlengkapan panen. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian panen buah kelapa sawit memiliki beberapa aspek agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, antaranya menentukan pemanen, kemudian menentukan jumlah yang akan dipanen, dan yang terakhir yaitu menentukan kriteria panen. Yang ketiga adalah pelaksanaan, baik itu pelaksanaan panen maupun sortasi buah ataupun grading ataupun sortasi tandan buah segar kelapa sawit. Dan yang terakhir adalah sistem pengawasan. Sistem pengawasan dan pemeriksaan hasil panen dilaksanakan setiap harinya, baik itu dilakukan oleh asisten, mandor panen, maupun kerani panen. Jika manajemen itu terlaksana, maka mutu buah yang kita dapatkan sudah sangat baik.